Pembacaan cerpen karya Arswendo Atmowiloto berjudul Bu Geni di Bulan Desember. Bagi Bu Geni, semua bulan adalah Desember. Bulan lalu, sekarang ini, atau bulan depan berarti Desember. Maka, kalau berhubungan dengannya, lebih baik tidak berpatokan kepada tanggal, melainkan hari. Kalau mengundang, bilang saja Jumat 2 Jumat lagi. Kalau mengatakan tanggal 17, bisa repot. Karena tanggal 17 belum tentu jatuh hari Jumat. Kalau memesan tanggal 17, bisa-bisa Bu Geni tidak datang sesuai hari yang dijanjikan. Masalahnya ya, banyak sekali yang berhubungan dengan Bu Geni. Semua penduduk yang ingin mengawinkan anaknya, pilihannya hanya satu. Bu Geni, juru rias pengantin. Banyak perias pengantin lain, tapi tak bisa menyamai Bu Geni. Bahkan setelah banyak salon, pilihan tetap pada Bu Geni. Menurut yang sudah-sudah, Bu Geni bukan perias biasa. Beliau mampu mengubah calon pengantin perempuan menjadi sedemikian cantiknya sehingga benar-benar manglingi, tak dikenali lagi. Salah satu keistimewaan beliau adalah menyemburkan asap rokok ke wajah calon pengantin. Menurut tradisi, katanya ini disembagani, dijadikan seperti kulit tembaga, bukan emas. Hampir semua perias pengantin memakai cara yang sama, namun tak ada yang menyamai kelebihannya. Pernah dalam satu hajatan, tuan rumah pingsan karena disangka anak perempuan yang dinikahkan kabur. Ibu calon pengantin pingsan, bapak calon pengantin malu, dan sanak saudara mulai mencari ke teman-temannya. Padahal sang calon pengantin ada di rumah. Bahkan setelah ditemukan, ibu calon pengantin masih menolak. Itu bukan anak saya, itu bukan anak saya. Ya sudah, kalau bukan anakmu, berarti anakku. Ayo kita pulang. Baru kemudian ibu calon pengantin sadar dan mengatakan, bagaimana mungkin anakku bisa secantik ini? Padahal Bu Geni tidak selalu menyenangkan loh. Suaranya keras dan sering membuat pendengarnya panas. Ini anak sudah hamil. Kenapa kamu sembunyikan? Kenapa malu? Mempunyai anak bisa hamil itu anugerah. Bukan ditutup-tutupi. Bukan dipencet-pencet dengan kain. Itu kan anak kamu sendiri. Kalau tak salah, kejadian itu berlangsung di rumah Pak Bupati. Sehingga kabar menyebar dan masih tergema jauh setelah peristiwa itu usai. Pernah pula nyaris menggagalkan upacara perkawinan hanya karena Bu Geni melihat wajah calon pengantin suram. Biasanya 2 atau 3 hari sebelumnya, Bu Geni memerlukan bertemu langsung dengan calon pengantin perempuan. Kenapa bukan dengan calon pengantin laki-laki? Loh, kan nasib dia berasal dari sini. Sewaktu ketemu calon yang dianggap berwajah muram, Bu Geni berkata, tak bisa, kamu harus ceria dulu. Padahal undangan sudah disebar, tempat resepsi sudah diberi uang muka. Yang lebih penting lagi, makanan sudah dipersiapkan. Wah, kisah ini menjadi biasa kalau berakhir dengan pembatalan. Yang tak biasa adalah 2 hari kemudian ada bis terjun ke jurang. Menurut perhitungan, kalau benar perkawinan diadakan tanpa pembatalan, kemungkinan besar calon pengantin pria masuk jurang. Karena memang rencananya naik bis itu pada jam itu. Kisah Bu Geni bersambung ketika diminta merias anak menteri. Mungkin menteri koordinator. Tapi menjawab, anaknya suruh ke sini saja.
Kalau saya tinggalkan yang di sini, banyak yang dirugikan. Pada tanggal 17 Agustus kemarin, warga sekitar kediamannya menunggu. Apakah Bu Geni akan memasang bendera merah putih di rumahnya? Karena dalam perhitungan Bu Geni itu sama dengan 17 Agustus. Ternyata Bu Geni menyuruh pasang. Apa salah kalau mengibarkan bendera tanggal 17 Desember? Para pejabat di desa ikut gembira. Karena kalau Bu Geni tidak mengibarkan bendera pada peringatan kemerdekaan, bisa jadi masalah. Tanggal 31 Desember berikutnya, Bu Geni tidak keberatan jika ada pesta di rumahnya. Namun, esok harinya tidak berarti tahun baru, melainkan 1 Desember lagi. Banyak yang mengatakan itu ngelmu Bu Geni sehingga selalu tampak muda. Dan Bu Geni memang selalu tampak sama. Ketika seorang tetangga dirias, sampai anaknya dirias juga. Wajah dan penampilannya tetap sama. Itu bisa dibuktikan dengan potret yang diambil saat itu, dan 20 tahun berikutnya, atau mungkin juga 20 tahun sebelumnya. Perkawinan adalah upacara yang paling tidak masuk akal. Sangat merepotkan. Kalian semua ribut memperhitungkan hari baik, pakaian seragam apa, dan itu tak ada hubungannya dengan perkawinan itu sendiri. Lihat saja mereka yang pidato saat perkawinan, yang memberi wejangan. Itu yang paling membosankan, paling tidak didengarkan, tapi selalu diadakan. Begitulah perkawinan. Agak aneh juga perkataan itu keluar dari Bu Geni, yang hidupnya justru dari adanya upacara perkawinan. Ya memang aneh, perkawinan kan keanehan. Karena yang aneh dianggap wajar, maka yang tidak menikah, yang janda atau duda, malah dianggap aneh. Pada kesempatan berbeda, Bu Geni berkata, jodoh adalah kata yang aneh untuk menyembunyikan ketakutan atau hal yang tak berani kita jawab. Oh, itu jodoh saya. Biasanya orang bilang begitu. Atau kalau gagal, oh itu bukan jodoh saya. Lalu Bu Geni tertawa lama sekali. Memangnya jodoh saya Pak Geni? Karena saya menikah dengan Pak Geni, itu jadi jodoh saya. Bukan karena jodoh saya Pak Geni, kemudian saya menikah dengan dia. Lain kalau saya tidak jadi menikah dengan Pak Geni dulunya. Itu bukan jodoh saya. Kenapa dulu kawin dengan Pak Geni, Bu? Ya karena sudah waktunya kawin, seperti yang lain. Berarti tidak atas dasar cinta ketika menikah dengan Pak Geni, Bu. Seperti halnya jodoh, begitu kamu nikah, yaitu harus diterima sebagai cinta. Itu lebih penting. Karena kalau mengandalkan cinta sebelumnya, bisa tidak langgeng. Yang kamu miliki itulah yang kamu cintai. Dengan cinta sebelumnya atau tidak. Pertanyaan itu terlontar karena ada kabar Pak Geni akan menikah lagi. Ya biar saja. Nanti aku akan merias pengantinnya. Kalimatnya enteng, datar, nyaris tanpa emosi. Dilarang juga susah, tak ada gunanya, ya boleh saja. Mungkin itu sebabnya Bu Geni tetap bersedia merias calon pengantin yang akan menjadi istri kedua atau ketiga. Biarlah orang merasakan kegembiraan sekali dalam hidupnya. Bagi Bu Geni, perkawinan adalah kegembiraan, sukacita. Ya kalau saat kawin saja kamu tidak merasa gembira, kamu tak akan menemukan kegembiraan yang lain. Menurut Bu Geni, tak ada perkawinan yang gagal. Karena perkawinan sendiri bukanlah keberhasilan. Yang diperlukan hanya sedikit keberanian dan banyak kebodohan. Itulah modal kawin. Untuk bercerai, diperlukan banyak keberanian dan sedikit kebodohan. Apakah Bu Geni pernah berpikir bercerai dengan Pak Geni? Saya tak pernah memikirkan bercerai. Kalau ingin membunuhnya, sering. Begitulah Bu Geni yang juru rias pengantin. Telah merias semua perempuan di desanya.
Boleh dikatakan semuanya yang kawin dan yang tidak. Ya, yang terakhir ini dilakukan Bu Geni pada mayat perempuan yang meninggal sebelum menikah. Sebelum dikuburkan, Bu Geni merias dengan komplit. Banyak yang tidak setuju, banyak yang menyayangkan, banyak yang menjadi takut dirias. Ketakutan terwujud pada perkawinan. Takut terlalu bahagia, terlalu bebas, terlalu nikmat. Makanya kita mengingatkan diri pada perkawinan yang banyak mengatur tanggung jawab, mengatur kewajiban, termasuk memberi nafkah, membesarkan anak-anak. Aneh saja, tapi pada dasarnya kita takut dengan kebahagiaan diri kita sendiri dan membatasi dengan adanya kuasa Tuhan. Meskipun mengatakan bahwa penemuan manusia yang paling membelenggu dan menakutkan adalah perkawinan, Bu Geni masih terus merias dengan mengepulkan asap rokok. Bagi seorang yang mampu menciptakan waktu untuk diri sendiri, meskipun masih terikat pada bulan Desember, Bu Geni bisa merias manusia, mayat, juga pernah merias patung pengantin, dan pepohonan, juga kerbau. Bu Geni juga memberi sembogo, sama dengan seriusnya dengan berpuasa sebelum merias. Biarkan kerbau merasakan kegembiraan sebagaimana yang kita percayai selama ini bahwa perkawinan adalah kegembiraan. Semua ini untunglah hanya terjadi pada bulan Desember.